الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan seputar peringatan dari perkara-perkara yang membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Kita sudah bahas di antara perkara yang membinasakan adalah terlalu cinta pada dunia. Lalu Rasulullah menyebutkan tiga perkara berikutnya dalam hadis, yaitu kekikiran atau rasa pelit yang dituruti, kemudian hawa nafsu yang ditaati, dan kita akan sambung perkara yang ketiga dalam hadis ini di subuh hari ini. Jemaah berkat Allah, berikutnya Rasulullah memperingatkan kita perkara yang membinasakan adalah i'jabul mar'i binafsih, yaitu seseorang kagum atau ta'jub pada dirinya sendiri. Kalimat i'jab itu diambil dari ajaba ya'jibu, artinya kagum atau ta'jub. Dalam bahasa Indonesia kita mengambil kalimat ini dari bahasa Arab. Kita sering mengatakan ta'jub atau ajaib. Allah menggunakan kalimat ini tentang kebanggaan atau kekaguman seseorang, baik pada dirinya maupun pada orang lain secara bahasa. Makanya Allah kadang-kadang mengatakan wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Kata Allah, di antara manusia ada yang engkau merasa sangat takjub dengan perkataan-perkataan indahnya, padahal dia adalah seorang pendosa besar. Jadi kata Allah yu'ajibuka. Kenyataannya di dunia memang begitu, bahwa kita kadang-kadang larut dan takjub pada kepintaran berbahasa seseorang. Kita merasa takjub dengan susunan kata-kata yang disampaikan oleh seseorang. Kita takjub dengan ceramahnya seseorang. Kata Allah, bisa jadi dia adalah orang yang pelaku dosa besar. Ini bahasa takjub menurut bahasa. Sedangkan yang dimaksud oleh hadis Nabi, salah satu perkara yang membinasakan adalah seseorang yang takjub terhadap dirinya sendiri. Ini yang membinasakan. Jemaah maka Allah, kita sering dengar kalimat ujub. Inilah istilah para ulama untuk menyebut kalimat ini. Ujub salah satu daripada cabang sombong.
Ujub itu salah satu daripada cabangnya kesombongan. Ujub adalah seseorang bangga atau merasa kagum atau merasa mendapatkan kelebihan, yang kelebihan itu dia tidak pulangkan ke Allah. Itu yang disebut ujub. Dia bangga, dia merasa kagum, dia merasa mendapat karunia atau mendapat kelebihan, dan semua kekaguman terhadap dirinya sendiri itu dia tidak pulangkan kepada Allah. Itu ujub. Berbeda kalau ada orang yang mendapatkan kelebihan atau merasa kagum terhadap dirinya sendiri, atau merasa dia mendapatkan karunia dari Allah, tetapi dia memulangkannya kepada Allah. Itu tidak disebut dengan ujub, walaupun hampir sama. Jadi ada orang yang tahu diri, ada orang yang tidak tahu diri. Itu bahasa singkatnya. Nabi Sulaiman alaihi salam tahu bahawa dirinya adalah manusia yang diberikan anugerah yang tidak akan diberikan kepada orang lain. Nabi Sulaiman tahu bahawa dirinya satu-satunya raja di dunia yang punya kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh raja-raja sebelum dan raja-raja sesudah. Beliau tahu bahawa dirinya kaya. Beliau tahu bahawa dirinya bisa menundukkan angin, menundukkan jin, menundukkan semua makhluk. Dia bisa berbicara dengan binatang. Tapi ketika Nabi Sulaiman ditanya tentang apa yang dia miliki, dia menjawab, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah pemberian Tuhanku. Dia tahu diri bahawa dia punya kelebihan. Tapi ketika dia ditanya atau merasa diri, dia sadar bahawa ini datang dari Allah. Ini tidak disebut ujub. Qarun tahu bahawa dirinya kaya. Dia bangga dengan kekayaannya, sampai dia mengatakan kalimat bahawa dia mencari kekayaan itu dari hasil keringatnya sendiri. Dia tidak pernah memulangkannya kepada Allah. Maka ini contoh ujub, memuji diri, kagum terhadap kelebihan diri, tapi tidak merasa diri bahawa dia ditolong Allah. Jadi Bapak Ibu maka Allah, ini dua hal yang sama tapi berbeda, iaitu sama-sama punya kelebihan. Makanya orang ujub selalu bahasanya adalah bahasa memuji-muji diri, tanpa sedikit pun menyebutkan Allah di atas pujian itu. Orang ujub adalah orang yang paling mudah dijatuhkan syaitan dalam jurang kesombongan. Ujub itu sombong, cuma sombongnya dengan membangga-banggakan diri. Kalau takabur itu sombong dengan meremehkan orang lain. Ujub tidak meremehkan orang, tapi dia selalu merasa dirinya paling hebat, paling kaya, paling bijaksana, paling alim, paling saleh. Dia merasa dirinya serba, kemampuannya melebihi orang lain. Ini perasaan-perasaan inilah yang disebut ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dengan derajat yang hasan, kata Rasulullah, "Iza qala ar-rajul ahlakan nas fahuwa ahlakahum." Kalau seseorang sudah mengatakan kepada orang lain, engkau akan binasa, maka sebenarnya dialah yang binasa. Apa maksud bahasa Nabi seperti ini? Karena kita ketika mengatakan kepada orang lain engkau akan binasa, kita merasa bahawa ucapan kita nanti diberkahi. Kita merasa bahawa
ucapan kita adalah ucapan yang bertuah. Jadi seakan-akan kalau kita mengutuk seseorang, maka kutukan itu wajib terjadi. Ujung-ujungnya kita merasa paling keramat. Kita merasa keramat. Jadi misal dia mengancam orang dengan mengatakan, "Nyo ku pegah bakkah nya tiada kah menyo-meno kah akan meno-meno," misal kita katakan. Kamu kalau melakukan ini, kamu sebentar lagi lihat, kamu sebentar lagi akan begini dan begini. Bahasa itu ya, tanpa kita sadari adalah bahasa yang kita merasa bahawa kita sudah punya kelebihan sehingga bisa mengutuk-ngutuk orang, dan kita yakin bahawa dia akan binasa dengan perkataan kita. Kata Rasulullah, fahuwa ahlakahum, sebenarnya dialah yang binasa. Apanya yang binasa? Dia telah binasa akidahnya. Jadi dia tidak lagi memakai kalimah Allah. Seharusnya dia mengatakan, kalau engkau melakukan ini, lihat sebentar lagi Allah akan membinasakanmu. Tapi tidak, dia mengatakannya menyuka patih lum nyopa ku pegah tiada, begitu-begitu. Kalau engkau yakin pada diriku, maka sebentar lagi lihat kamu akan begini-begini. Orang ini dibinasakan oleh syaitan. Bisa jadi orang yang dia sebutkan itu benar-benar akan jatuh. Misal dia mengatakan, itu sebentar lagi kamu akan jatuh. Betul-betul jatuh. Tapi ketahuilah, di saat perasaan kita tidak memulangkan kelebihan yang kita miliki kepada Allah, dia betul-betul jatuh, tapi dijatuhkan oleh syaitan. Untuk apa syaitan menjatuhkannya? Agar bertambah yakin kita bahawa kita punya kelebihan, sehingga diri kita merasa hebat, diri kita merasa sombong, lalu kita merasa di atas angin di saat orang lain mulai menghormati kita. Hati-hati dengan dengkunyan, hati-hati dengan ustaznya, hati-hati dengan bapaknya. Dia kalau mengatakan sesuatu, nyan i babah nyan, katanya orang sudah mulai bicara, itu air babas dia. Kalau dia ngomong, dia begini-begini. Oh, kita bangganya di kampung, ditakuti orang, dibangga-banggakan orang, sampai ada yang menganggap kita wali. Kalau wali Nanggro, okey lah, dianggap kita wali, dianggap kita punya ini, punya itu. Hati-hati, hati-hati. Tipis sekali permainan ini antara datang kelebihan dari Allah dan kelebihan yang dibuat oleh syaitan. Kita tidak sadar, ternyata kita sebenarnya sudah jatuh dalam jebakan syaitan. Nah, oleh kerana itu jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ujub ini membinasakan karena kita jatuh ke dalam binasa. Di akhirat kita dicampakkan dalam neraka karena kita berhasil dibuat salah satu cabang daripada kesombongan. Kita tidak meremehkan orang, tapi kita mulai merasa bahawa kitalah segala-gala. Dan ini bisa terjadi pada segala perkara. Ujub ini ya, Imam Al-Ghazali membahas panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ibnul Qayyim membahas panjang lebar dalam berbagai kitabnya, Madarijus Salikin ya, dan berbagai kitab yang lain. Banyak ulama-ulama membahas masalah ujub karena bahayanya ujub. Dan ini harus dikorek dari unsur-unsur yang paling dalam. Karena ada orang tidak tahu diri bahawa dia sudah jatuh ke ujub. Ujub ini bisa jatuh dalam banyak perkara. Ada orang yang Allah berikan ketampanan wajahnya, dan dia terus-terusan merasa diri bahawa dia paling tampan, paling tampan, sehingga ketika dia bercermin atau berbicara di hadapan orang, dia mungkin tidak meremehkan orang, dia tidak mengatakan orang lain jelek, tapi dia merasa seakan-akan dia selalu diperhatikan orang. Kalau dia berada di kalangan perempuan, dia merasa bahawa dia dambaan para perempuan. Jadi ketampanannya membuat dia lupa bahawa itu datangnya dari Allah. Nabi Yusuf alaihi salam itu Allah berikan kelebihan tampan.
Dan semua saudara yang lain juga tampan, bukan hanya Nabi Yusuf. 11 saudaranya yang lain semuanya tampan. Buktinya ketika Nabi Yaqub alaihi salam di saat melepas anak-anaknya yang lain untuk mencari Nabi Yusuf di kota Mesir, anak-anaknya dinasihati oleh Nabi Yaqub, la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Kata Yaqub kepada semua anaknya, ni abang-abangnya yang pernah memasukkan Yusuf ke dalam sumur, kalian nanti kalau sudah sampai di Mesir, jangan masuk dari satu pintu saja. Maksudnya karena dulu model bergerbang, masuk satu kota itu ada gerbang. Kalian jangan masuk dari satu pintu gerbang, tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Kenapa Nabi Yaqub melarang anak-anaknya masuk dari satu pintu? Takut dicurigai dan terjadi fitnah, karena semua mereka tampan. Jadi jangan sampai orang mengira nyopat teruk. Ini dampit dari mana ini orang-orang ganteng-ganteng ni semua? Padahal orang Arab ganteng-ganteng, tapi Allah mengeluarkan kalimat itu menunjukkan anak-anak Yaqub ganteng. Nabi Yusuf yang paling tampan di antara mereka, paling tampan. Dan ketampanan Nabi Yusuf sampai para ibu-ibu mengatakan, ma hadza basyaran in hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia, ini malaikat, kata ibu-ibu yang memotong-motong jari ketika diberikan pisau dan buah-buahan. Sampai begitu pujiannya, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah mengagungkan diri, merasa diri, walaupun dia tahu dirinya tampan. Bagaimana dia tidak tahu? Sampai ada yang potong tangan enggak sadar ketika melihat dia. Ini para isteri hari ini yang punya suami tampan, pernah potong tangan tidak sadar? Tidak. Tapi Masya Allah sampai berkali-kali potong tidak sadar. Bagaimana dia tidak tahu dirinya tampan? Tapi tidak pernah dirinya berujub, merasa bangga dengan ketampanannya. Selalu dia uruskan, dia pulangkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang ujub terhadap diri. Kerjanya apa? Bersolek. Kerjanya kalau sudah berkumpul-kumpul, sibuk dengan merasa lihat kiri kanan. Dia enggak ngomong apa-apa, tapi dia lihat kiri kanan. Ada orang lain memperhatikan dia atau tidak? Ada orang lain perhatikan dia atau tidak? Dia hatinya terus berbicara kalau ada orang yang menunjuk-nunjuk ke mukanya. Lalu dia mulai berfikir, itu pasti orang itu takjub dengan ketampananku. Padahal mungkin orang itu nunjuk-nunjuk, mungkin karena kita terlalu bau atau apa bisa jadi kan. Tapi dia tidak. Nah, ini contoh merasa diri yang ujub, merasa bangga terhadap ketampanan yang diberi Allah. Ada model orang ujub jatuh pada harta, merasa kaya. Dia kaya tapi dia bangga terhadap kekayaannya. Dia bangga. Kehidupannya dia selalu merasa suara dia kalau bicara harus didengar, karena dia yang paling kaya. Kalau dalam suatu majlis, dalam rapat, dia menganggap remeh suara orang lain. Misal di kampung dia paling kaya, dia tersinggung kalau suaranya tidak didengar. Dia pingin kalau dia memberi pendapat, dia pingin harus ambil sesuai dengan pendapat dia. Karena dia merasa bahwa kalau bukan dia, kampung ini tidak ada apa-apanya. Dia merasa bahwa kekayaannya bisa mengatur orang. Maka dia merasa direndahkan ketika ada orang lain yang tidak mau dengar perintah dia. Jadi sifat orang ujubnya, kalau dia sudah perintah tapi tidak mau didengar, dia merasa sakit hati. Karena dia merasa yang kaya long, yang jopeng long, kadang apa yang long pegang. Ini perasaan ini ujub, jatuh pada kesombongan. Ini biasanya terjadi pada orang yang Allah lebihkan hartanya.
Ada orang yang ujub karena merasa anak-anaknya adalah anak-anak yang sukses. Jadi kalau berkumpul, selalu dia membuka pembicaraan dengan memulai bertanya pada orang lain, supaya ada orang lain yang bertanya kepada dia. Dia tanya bagaimana keadaan anak, bat ijak akulah jino. Dia tanya ke orang hanya basa-basi, yang tujuan utama supaya orang lain berbalik tanya. Karena orang lain juga perlu basa-basi, orang akan mengatakan kibana nek drone. Itu yang dia tunggu. Begitu ditanya kibana nek drone, mulai dia terus merasa bahwa dia adalah keturunan orang-orang yang pintar. Turunan orang pintar. Dia mengatakan bahwa hai anak lung ya doa geron. Bahasa anak saya ya tahulah kat mana anak saya. Yang satu sudah alhamdulillah di Amerika sekarang, sudah bergabung dengan Yahudi. Begitu kan. Alhamdulillah. Yang kedua sudah kuliah di Mesir. Yang ketiga alhamdulillah sudah jadi ini. Yang keempat begini dan begini. Lagelung ya mendum. Itu seperti saya dulu. Jadi kalau sudah mulai bicara tentang membangga-banggakan anak, membanggakan bahwa mereka itu dapat itu karena kepintaran ayahnya, karena kepintaran ibunya. Dia tidak berusaha menjatuhkan orang, tapi sibuk membangga-banggakan dirinya. Jadi dia merasa bahwa keluarganya di kampung adalah keluarga yang terpandang terhormat, keluarganya yang paling pintar, keluarganya yang Allah berkahi, keluarga yang lain Allah tidak berkahi. Padahal semua itu kejadiannya dari Allah. Allah menunggu kalimat yang keluar darinya. Ini semua datang dari Allah. Allah lah yang membuat mereka pintar. Kalau bukan karena Allah, itu bahasa tawadhu'. Ujub itu lawannya tawadhu'. Akhirnya dia jatuh juga ke dalam jebakan syaitan. Di antara semua ujub, yang paling bahaya adalah ujubnya orang berilmu. Di antara semua ujub, cabang ujub banyak sekali, pada kekayaan, pada kepintaran, banyak sekali ketampanan, banyaknya anak. Ada yang merasa diri keturunan orang baik, selalu menganggap remeh orang. Padahal Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling takwa, bukan keturunan seseorang yang dianggap baik. Kita sampai bisa ujub pada model kesukuan. Jadi ketika kita berada di luar, misal kita pergi ke Medan, Jakarta, sampai ada yang merasa ujub pada kesukuan. Dari mana? Dari Aceh. Langsung seakan-akan kita melihat orang akan mengatakan kalimat berikutnya, oh ya, kalau dari Aceh kan orangnya malim-malim, saleh-saleh. Lalu dia suruh jadi imam. Begitu suruh jadi imam, baru menghambur. Tidak tahu apa-apa ternyata pengedar narkoba, ternyata pengedar ganja. Tapi ketika merasa disebut Aceh, seakan-akan tidak ada suku lain yang terlebih di atas bangsa dunia, di atas rung dunia. Ini kalimat-kalimat ujub selalu mengatakan orang Acehnya orang terlebih di atas rung dunia. Masya Allah, orang yang dilebihkan di atas ruang dunia, ruang punggung dunia. Kalimat ini padahal itu kalau Al-Quran mencatat itu kalimat Yahudi. Allah mencatat sejarah, orang Yahudi yang paling suka mengatakan bahawa kamilah bangsa yang Allah lebihkan. Kita kadang-kadang lupa, kita benci ke Yahudi, tapi kalimat Yahudi kita pakai. Selalu di mana-mana mengatakan bahawa orang Aceh lah, sampai merasa kalau orang belum menuntut ilmu ke Aceh, golong teruk. Bak tingkat penutuh apa bahasa Indonesianya apa? Golong teruk Aceh, golong teruk bak penutuh. Belum sampai ke puncak ilmu. Jadi terus-terusan merasa paling suku paling hebat. Padahal ketika hari kiamat Allah tidak membedakan suku yang mana, tapi amallah yang membuat kita selamat atau tidak. Di antara semua ujub yang paling bahaya adalah ujubnya orang berilmu.
Karena ilmu sebenarnya adalah untuk membuat orang semakin tunduk, semakin rendah. Kata pelajaran SD, ilmu orang berilmu itu ibarat padi, ya, semakin berisi semakin menunduk. Orang berilmu seharusnya semakin tahu tentang ilmu yang begitu luas, maka semakin tawaduk, karena dia merasa terus-terusan merasa bodoh. Karena ilmu itu sifatnya semakin dituntut, semakin terasa kurangnya. Kita ini kan Pak, yang paling bangga merasa malim siapa? Yang cantoi-cantoi, yang merasa paling malim. Padahal dia baru ikut pengajian, baru satu tempat, baru dua tempat, tapi merasa paling malim, nyomono. Tapi orang alim yang sebenarnya semakin merasa bodoh, karena semakin dituntut, semakin banyak yang tidak kita tahu. Orang yang tidak mau menuntut merasa paling banyak tahu. Kita ini begitu buka satu halaman Quran, mulai kita bertadabbur, melihat dari segi bahasa, melihat dari segi balaghah, kita takjub terhadap satu halaman itu. Ternyata banyak sekali ilmu yang kita tidak tahu. Itu kalimat inna a'tainakal kautsar. Kalau kita ada waktu bertadabbur, 3 ayat itu sudah cukup membuat kita merasa kurang ilmu yang kita nyawa. Apa maksud kalimat inna? Kenapa Allah memakai kalimat a'ta? Ya, kenapa Allah menyebut dirinya kami? Kenapa Allah mengatakan Al-Kautsar? Al-Kautsar itu apakah hanya nama surga? Apakah hanya nama telaga di surga Nabi, di surga yang diberikan untuk Nabi, atau ada makna lain? Ya, ini semua menunjukkan ternyata kita banyak sekali yang tidak tahu. Itu sifat orang berilmu. Makin digali, makin merasa bodoh. Orang bodoh makin tidak menggali, makin merasa pintar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, jangan berdebat dengan orang bodoh. Imam Syafi'i sampai mengatakan bahwa aku mampu berdebat dengan 10 orang pintar, tapi aku tidak mampu berdebat dengan 1 orang bodoh. Karena berdebat dengan orang bodoh, kita makin bertambah bodoh. Kita harus dengar dia, sedangkan yang kita dengar sudah tahu dia dirinya bodoh. Tapi berdebat dengan orang pintar penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan rasa kerendahan hati, saling menghormati. Ini berteman dengan orang alim, seharusnya kita bertambah tawadhu'. Orang berilmu ketika sudah sampai pada penyakit ujub, apa yang dia rasakan? Dia merasa dirinya lah yang paling berilmu. Dia merasa bahwa dirinya lah yang faham. Dia merasa bahwa selain dia itu tidak perlu didengarkan. Maka kadang-kadang muncul sifat ujub yang orang berilmu tidak sadar. Dia melarang jamaahnya untuk mengaji di tempat lain, karena merasa orang lain tidak cocok dijadikan sebagai sumber ilmu. Jadi keluar kalimatnya baik nebut holain, menyebut holain sesat. Jangan ngaji sama ustaz fulan, jangan ngaji sama ustaz fulan. Itu bukan guru kita, tidak cocok dijadikan guru. Baik nebut bak tengku fulan, baik nebut kata dia. Kenapa? Nyankan goreng kedanyo, nanti kita salah arah, nanti kita tersesat. Ini kalimat-kalimat ini adalah kalimat ujub, merasa diri paling benar. Dia melarang jamaahnya untuk mengkultuskan orang. Dia bilang tidak boleh kultuskan orang, tidak boleh sucikan orang. Tapi dia sendiri dikultuskan oleh jamaahnya, cuma dia. Makanya kadang-kadang ada di antara orang sekarang, Pak, ketika ditanya ngaji sama siapa? Sama ustaz fulan. Kok ngaji sama ustaz fulan? Itu tidak benar, manhajnya tidak benar itu. Akidahnya tidak benar. Sudah mulai masuk ke dalam area ujub. Syaitan paling suka menjatuhkan orang berilmu. Kenapa? Di tangan dialah orang lain semuanya merasa ujub. Di tangan dialah orang lain merasa tersesat. Kalau ujubnya pejabat, orang benci, masyarakat benci. Ujubnya orang bodoh, masyarakat tahu dia sedang ujub. Ujubnya orang berilmu makin dianggap keramat oleh orang, sehingga makin banyak pengikutnya, makin banyak orang-orang yang jatuh ke dalam jebakan syaitan di tangan orang berilmu yang ujub. Orang yang ujub bahkan sampai dalam satu majlis,
dia tidak mau menanyakan sesuatu karena kalau bertanya dianggap bodoh. Sampai begitu dibisik syaitan, Pak. Makanya imam besar Imam Al-Ghazali mencatat dalam Ihya Ulumuddin, contoh ujub pada orang yang berilmu, dia sampai ketika bertemu dengan orang pintar, dia enggak mau nanya. Padahal dia enggak tahu, tapi enggak mau tanya. Kenapa enggak mau tanya? Takut kalau pertanyaan dianggap sama orang lain, oh, mentang bangai legong. Masih bodoh kok. Padahal dia sedang dihinggapi penyakit syaitan. Dia takut dianggap bodoh sama orang. Padahal dengan bertanya, pertama menundukkan hati, merasa diri bodoh itu lebih hebat daripada merasa diri alim. Inilah penyakit yang paling bahaya. Kalau sudah sampai pada tingkat orang lain tak bisa bahasa Arab, orang lain tak bisa baca kitab, orang lain tidak bisa ini, orang lain tidak bisa itu sudah sampai pada tingkat ujub paling hebat. Jatuhnya pada orang berilmu. Maka Bapak Ibu melaka Allah, hati-hati merasa jadi orang berilmu. Hati-hati. Berilmu baik, menjadi alim baik, merasa diri itu tidak baik. Ujung-ujungnya apa? Merasa karamah. Sampai kalau ada orang yang beribut dengan dia, lalu setelah ribut dengan dia, orang itu tiba-tiba jatuh sakit, lalu dia mulai mengatakan ke orang, oh kau fulan kata sakit, lalu dia mengatakan yang kenyan, itu sakit, ada karu ngelung langsung sakit. Setelah ribut sama saya, dia dah mulai sakit. Apa yang dia ingin katakan? Jangan coba-coba ribut dengan dia, karena dia termasuk orang yang dimuliakan Allah. Siapa yang ribut nanti jatuh ke sakit. Ini kan sama dengan nenek sihir. Siapa yang buat ribut dengan nenek sihir jatuh ke sakit juga. Kita alim boleh, tapi kalau sudah merasa orang gara-gara keluar dari majlis kita lalu terjadi kecelakaan, gara-gara dari tadi dia menghina kita, berarti kita sudah merasa ujub, merasa orang itu kecelakaan gara-gara menghina ini menghina orang alim ini. Sedangkan dulu ulama-ulama besar semua dalam keadaan pernah dihina. Imam Syafi'i pernah dihina, bahkan Imam Syafi'i pernah diikat di belakang kuda gara-gara melawan pemerintah yang zalim yang mengobarkan pemahaman yang salah. Imam Hanafi pernah ditangkap. Imam Hambali lebih parah lagi, setengah umurnya dicambuk dalam penjara, dibuka bajunya, tinggal celananya, dicambuk dalam penjara. Tidak pernah mereka merasa alim, selalu mereka merasa rendah, dan padahal mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang paling tinggi. Yang kenyal bahaya penyakit ujub. Makanya Rasulullah mengatakan, hati-hati, penyakit ujub membinasakan engkau. Bapak Ibu melaka Allah, ketika kita bicara dalam majlis sudah merasa hebat, maka berhentilah bicara. Ketika kita diam dalam majlis juga merasa hebat dengan diam, karena ada orang diam aja, dia datang diam aja, tapi dia dalam hatinya merasa orang melihat dia nurungnya, walaupun geim, orang itu walaupun diam, tapi Masya Allah diamnya itu bahaya. Kita sudah mulai lihat orang lihat ke atas kita, kita diam saja. Di balik diam ada rasa ujub, itu pun sebaiknya bicara, kata para ulama. Jadi kalau sudah mulai berasa bangga karena orang melihat, hati-hati yang TI memang goyan. Itu diam orangnya, tapi orangnya Masya Allah begini-begini. Dan kita kadang-kadang dengar di telinga. Di saat seperti itu, lawanlah ujub itu. Bicaralah, kata para ulama. Bicara, mepep-pep lah, biar dianggap bodoh sama orang. Yang sudah pintar bicara lalu merasa bahwa itu Masya Allah bicaranya, sebaiknya diam. Sampai begitu susahnya melawan rasa ujub, sampai begitu Bapak Ibu melaka Allah. Jadi bersihkan hati dari merasa hebat, bersihkan hati dari merasa berilmu. Cukuplah kita jadi hamba Allah, karena Allah lah yang menyediakan surga bagi kita. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu 5-7 menit. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan Bapak duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan majelis yang insyaallah dimuliakan Allah. Apa pandangan hukum bila seorang kepala keluarga merasa takjub dengan seorang anggota keluarganya, seperti tadi kepada istri dan anak? Terima kasih Ustaz. Baik, silakan satu lagi boleh? Ya, Dengku, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz yang dirahmati Allah, Don nak tanya masalah kembali pada usul tauhid. Jadi menyangka bertanya pura-pura tentang pura-pura untuk terjaga bertanya sehari-hari pukul detik minitnya untuk dia tidak sampai ujung. Jadi hal-hal itu yang saya lakukan. Baik. Dan pura-pura dari gerakan tanya ataupun babah itu puasa yang kaji, yang pura-pura yang tarantunkan biar Allahnya baik itu saja dalam Baik. tabung itu. Dan bisa katanya pun kalau jadi pura-pura ujian, itu akan terjadi berdasarkan ibadah-ibadah dunia yang tidak akan luntur, akan gimana. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang bertanya. Pertanyaan ini berpahala ya, karena akan menolong orang yang tidak bertanya ya. Yang pertama, apa hukumnya seorang kepala rumah tangga yang disibukkan membangga-banggakan keluarganya. Nah, ini tidak lepas seperti apa yang kita sebutkan tadi. Kalau dia membanggakan dengan tujuan bukan melebihkan diri, tetapi untuk memberi contoh pada keluarga yang lain agar mengikuti kebaikan, maka itu tidak termasuk ujub. Karena ujub itu permainan hati, Bang. Ada orang membanggakan keluarga seperti kita sebutkan tadi, tujuannya agar dipuji-puji orang, keluarga terhormat, keluarga paling pintar, sampai dia suka kalau orang mengatakan yang keluarga urung malim, keluarga, dia merasa bangga. Itu jatuh ke ujub. Tapi kalau dia membanggakan istrinya untuk diikuti oleh istri yang lain agar jangan melakukan perlawanan terhadap suami, dia membanggakan anaknya agar anak-anak orang lain ikut berbuat baik seperti anaknya, itu tidak termasuk ujub. Contoh, dia mengatakan kepada isteri-isteri yang lain, baik tak nak lawan lakum, itu jembatan surga, jangan lawan suami. Paling kurang seperti isteri saya lah, kata dia. Isteri saya, kalau saya gerham saja, itu dia sudah gerham saja sudah takut dia. Dia mulai membanggakan istrinya salihah, istrinya taat. Itu tidak termasuk ujub kalau tujuannya agar isteri-isteri yang lain mengikuti, jangan sampai melawan suami. Isteri saya di rumah, kalau saya pulang itu sudah siap makanan, kecuali waktu saya tidak kasih uang belanja, sudah siap makanan. Kalau saya gini, saya begitu, sampai dia cuci kaki saya, sampai dia begini dan begini. Itu tidak termasuk ujub. Tergantung niatnya untuk apa? Untuk menyadarkan isteri-isteri yang lain. Makanya Allah sering cerita tentang isteri-isteri salihah dalam Al-Quran. Allah cerita tentang manusia-manusia salih supaya diikuti. Itu contoh pada hamba, tidak termasuk ujub. Begitu juga kalau mau cerita anak, anak saya alhamdulillah hafal Quran. Itu tujuannya untuk apa? Lihat niat, innamal a'mal binniyat. Kalau dia sedang cerita pada anak-anak orang lain atau pada ayah-ayah yang lain agar mendidik anaknya supaya hafal Quran juga, itu tidak ujub. Tergantung niat, Pak. Tapi kalau dia ingin mengetahui dari orang, oh ya, Masya Allah, padung juz, no? Dia orang dah mulai tanya, berapa juz? Kita mulai menyebutkan, baru juz 30. Belum 30 juz, baru juz 30. Kita mulai membanggakan anak kita supaya orang lain menyebut-nyebut, itu ujub. Jadi tidak mengapa, Pak, untuk membanggakan keluarga supaya diikuti oleh orang lain agar mengikuti amal yang saleh tersebut. Hati-hati, jaga hati. Syaitan bermain di hati. Sedikit saja melenceng, langsung jatuh ke ujub. Makanya habis nasihat orang, jangan suka mendengarkan pujian orang. Jadi jangan sampai kita waktu dengar orang lain setelah kita mengatakan itu, tujuan utama baik, tapi kita nunggu semoga orang lain memuji, insya-Allah long haik lagi nyan gimana cara anak didik anak, kok bisa kayak gitu, kok bisa begini, kok bisa. Kita sudah mulai bangga. Ini sudah mulai syaitan main. Di saat seperti itu cukupkan pembicaraan. Kajit assalamualaikum. Jangan dengarkan pembicaraan orang tentang kelebihan kita. Jadi tergantung niat apa yang sedang kita bicarakan untuk membanggakan keluarga. Berikutnya,
hal yang Adakah perkara yang bisa menahan ujub ini, ya, supaya enggak jatuh ke ujub? Itu dibicarakan dalam kitab, Pak. Ada cara supaya tidak jatuh ke ujub. Yang pertama, yang berhubungan dengan Allah, yaitu gantungkan semua nikmat, gantungkan semua karunia, anugerah, kelebihan hanya kepada Allah. Jadi hati ini harus selalu bermain menyokan karena Allah juk undung ganteng. Ganteng dong. Ini kan kita ganteng gara-gara kebetulan mama kita cantik, bapa kita ganteng. Kebetulan mereka berjodoh. Kalau tidak, kita tidak dapat itu. Nah, ketika orang memuji kekayaan kita, kita sebutkan ini dari Allah. Kalau bukan Allah beri, saya tidak mungkin begini. Ketika orang menyebutkan kita pintar, maka kita segera pulangkan ke Allah. Ini Allah yang beri. Jadi kata para ulama, semua gantungkan ke Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Itu yang harus kita pakai pertama, kata para ulama. Jadi begitu orang puji, stop. Hati stop, nyawa dari Allah. Ni orang puji, ya Allah, Pak Ustaz Ron, kok alim dah Ron. Atau ada yang muji, kok sampai begitu keluargamu? Segera Allah yang beri, Allah yang beri. Dan itu melawan, Pak. Memang kita dibisik-bisik sama syaitan, kita lawan. Itu hubungannya ke atas. Hubungannya dengan sesama untuk menundukkan rasa ujub, selalulah merasa bahawa di depan kita punya kelebihan lain yang kita tidak punya. Kita pintar, tapi kita tidak bisa buat satu pintu kamar mandi pun kita tidak bisa buat. Orang yang memuji kita pintar, dia bisa buat apapun. Dia bisa buat pintu pagar sendiri, dia bisa buat tembok sendiri, dia bisa pasang bata. Le orang Malay meronyoh hanya ke pasang bata, Pak. Untuk membuat settingan rumah saja tidak bisa. Ketika sepeda rusak, banyak orang yang merasa berilmu tidak mampu memperbaiki sepedanya. Tapi orang yang memuji-muji kita, dia bisa buat ini, dia tahu pentil yang mana rusak, dia bisa buat begini. Sampai ada orang yang faham tentang TV, faham tentang listrik. Makanya ketika lihat orang, lihatlah di orang itu ada kelebihan yang banyak. Namun kebetulan dia merendahkan diri, dia puji kelebihan kita. Maka kita harus menyahut, "Lom bacut gebili Allah. Saya sedikit diberi Allah gini, tapi engkau Masya Allah, engkau tahu banyak hal." Makanya jangan merasa paling hebat. Merasalah orang juga punya kehebatan. Makanya orang paling hebat apa? Embunglah abah lebih-lebih. Ya. Dia merasa kalau dia bicara, dia merasa orang lain enggak ada hebat. Begitu dia sakit, dia butuh doktor. Selama ini dia menghina-hina doktor. Begitu dia sakit, dia butuh orang untuk mengangkatnya. Yang mengangkatnya orang-orang yang dia rendahkan. Jadi ada dua perkara utama yang membuat orang bisa lepas dari ujub. Gantungkan semua nikmat kepada Allah. Yang kedua, selalulah merasa orang lain pun punya kelebihan. Dan itu membuat kita akan merasa terus rendah di hadapan manusia. Pertanyaan berikutnya, apa efek daripada ujub? Efek ujub ini, Pak, di antaranya yang terbesar bahawa di dunia kita dibenci orang. Di dunia kita dibenci orang. Orang tak suka bicara dan pegah habah, gaduh pegah dera paling hayu. Itu pasti naluri kita mengatakan itu. Walaupun di depan dia kita tak bilang itu. Ketika kita sudah berkumpul, dia memuji-muji diri, selesai dia pergi, kita pasti kita behave. Behave apa bahasa Indonesianya? Kita cemooh. Kita cemooh, kita bilang dengan lirikan mata, aduh puja-puja dro, sang paling hebat. Kita mulai, kita ini tidak disukai oleh orang kalau kita suka membangga-banggakan diri. Itu di dunia. Ujung-ujungnya apa? Bisnis kita semakin hancur. Orang tidak mau bermuamalah dengan kita. Orang tidak mau duduk satu meja pun dengan kita. Kita akhirnya terisolasi. Kita enggak kena COVID, tapi diisolasi. Gara-gara gaduh puja-puja orang. Enggak ada orang suka. Isteri saja enggak suka sama suami yang puji-puji diri. Tidak suka. Nah, di akhirat apa yang terjadi? Pertama, batal semua amalnya. Batal amalnya. Orang yang selalu merasa bangga pada dirinya, Allah membatalkan amalnya. Dia merasa sedekahnya karena dia yang cari, Allah batalkan sedekahnya.
Dia merasa salatnya karena dialah yang paling khusyuk, paling faham tentang salat. Lalu dia merasa bangga orang lain tidak ada yang sehebat dia. Batallah pahala salatnya. Dia merasa jadi pak haji yang paling harus dihormati. Batallah hajinya. Dan nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka Allah orang-orang yang sombong. Karena kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak boleh masuk surga man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibr, tidak boleh masuk surga orang yang punya sebesar biji sawi dari kesombongan dalam hatinya. Ujub bahagian sombong. Sebesar biji sawi merasa sombong, haram surga, haram surga. Nah, makanya inilah efek yang paling berbahaya. Nanti efek-efek lain akan terikut dengan efek-efek itu. Baik, karena waktu kita, di antara kita ada yang harus melanjutkan pekerjaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.